Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana, NIM A1C3-19039, kelas reguler B, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu tentang momentum dan impuls. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang momentum. Momentum adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum ini dilambangkan dengan huruf P. Secara sistematis, momentum dirumuskan yaitu dengan P sama dengan M per V. Keterangannya, P yaitu momentum, M massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Momentum sendiri adalah besaran vektor. Untuk itu, jika ada beberapa vektor, momentum dijumlahkan harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya, ada dua buah vektor, momentum P dan P2, membentuk sudut. Jadi, jumlah momentum kedua vektor dijumlahkan secara vektor dengan rumus yaitu P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1P2 cos theta. Dalam fisika, momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah mobil yang bergerak cepat memiliki lebih banyak momentum daripada mobil yang bergerak lambat dengan massa yang sama berat, memiliki momentum yang lebih besar daripada mobil kecil yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Misalnya, ada dua kendaraan yaitu mobil sedan dan juga mobil bus dengan kecepatan 50 km per jam. Manakah di antara kedua mobil tersebut yang paling sulit untuk dihentikan? Jika jawaban teman-teman semua yaitu mobil bus, maka benar. Kenapa? Karena massanya lebih besar daripada mobil sedan, walaupun kecepatannya sama yaitu 50 km per jam. Dan dapat dinyatakan bahwa momentum mobil bus lebih besar daripada mobil sedan tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan momentum dengan energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan menjadi EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linier V dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M dengan rumus EK sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 m kuadrat v kuadrat per m sama dengan 1/2 v p2 per m. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat dituliskan yaitu sebagai I sama dengan F dikali delta T. Keterangannya, F yaitu gaya, delta T selang waktu, dan I yaitu impuls. Besar gaya di sini konstan. Jika besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Maka dari itu dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dengan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dan menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. F sama dengan M V2 dikurang V1 delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1.
Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara sistematis dapat dituliskan dengan F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M V1. I sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan delta P. I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. I sama dengan M V1 dikurang V2. Hubungan impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa besaran impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misalkan, bila benda A dan B, waktu belum terjadi tumbukan, bila A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA VA dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB VB. Momentum sebelum tumbukan dirumuskan dengan yaitu P sama dengan MA VA ditambah MB VB. Sedangkan untuk momentum yang sesudah tumbukan dirumuskan dengan P aksen sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Secara matematis, untuk dua benda yang bertumbukan dapat dituliskan rumusnya yaitu PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B, atau MA VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis tumbukan. Jika ada dua benda yang saling bertumbukan dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Namun, energi kinetik totalnya biasanya berubah. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan energi kinetik menjadi bentuk kalor dan atau bunyi pada suatu tumbukan. Jenis tumbukan ini dinamakan tumbukan tidak lenting sebagian. Jika setelah tumbukan kedua benda bergabung, disebut tumbukan jenis tidak lenting sempurna. Ada pula tumbukan dengan energi kinetik total tetap. Tumbukan jenis ini dinamakan tumbukan lenting sempurna. Maka secara garis besar jenis-jenis tumbukan dapat diklasifikasikan ke dalam tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sempurna. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi momentum dan impuls. Dan materi yang tidak saya pahami yaitu tentang menganalisis momentum pada ruang satu dimensi dan juga tumbukan momentum pada ruang dua dimensi. Cukup sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.